Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa lahir pada tanggal 21 Desember 1964. Beliau memiliki nama lahir Fransiskus Saperius Emmanuel Andika Perkasa. Beliau sudah berkarir di institusi TNI dari tahun 1987 sampai dengan sekarang dan menduduki beberapa posisi sejak awal karir militernya hingga puncaknya sekarang beliau menjabat sebagai Panglima TNI ke-21 dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 November 2021 hingga sekarang. Sebuah bentuk pelayanan dan pengabdiannya kepada NKRI. Nilai dasar Panglima Jenderal Andika Perkasa dalam berorientasi pelayanan yaitu beliau seorang yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal ini terlihat saat beliau sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah dan langsung menyapa orang-orang yang berada di sekitarnya. Akuntabel, seorang ASN harus memiliki perilaku akuntabel. Contohnya, pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Dua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dari sosok Bapak Jenderal Andika Perkasa, kita bisa mendapatkan contoh tersebut dari tindakan beliau pada saat sidak gudang peralatan dan pembekalan TNI. Di sini gudangnya gudang berapa? Ada 9 gudang. 9. Siap. Terus isinya dibedakan gitu ya? Siap, berdasarkan komoditas semuanya. Ada Palkomlek, ada backup, ada Sala, ada BMP, demikian. Oh, ada gitu ya? gudang transit juga. Siap. Oke, depan terus belok kiri. Gudang makanan, Bapak. Makanan, ini gudang satu. Tidak terlalu penuh karena sebagian makanan sudah terdistribusi. Panglima TNI Andika Perkasa merupakan lulusan Akmil 1987. Melanjutkan S1 Manajemen, Universitas Terbuka, kemudian melanjutkan S2, The Military College of Vermont, Norwich University 1999. Melanjutkan S2 di National War College, National Defense University 2003. Dan melanjutkan pendidikan S3, The Trachtenberg School of Public Policy, Public Administration 2005. Beliau sangat kompeten karena selalu meningkatkan pengetahuan dan skill, sehingga mempunyai banyak wawasan dalam bekerja guna mencapai target pekerjaan. Dan yang selanjutnya ini merupakan salah satu contoh kompeten yang lainnya yang dimiliki oleh Pak Andika Perkasa di dalam melaksanakan tugas, yaitu mengambil sikap tegas di saat menghadapi problem yang ada di tubuh TNI. Berikut ini cuplikannya. Keluarga sejoli korban tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat berharap proses hukum terhadap para pelaku dilakukan transparan. Diketahui dalam kasus tersebut 3 anggota TNI Angkatan Darat terlibat. Ketiganya adalah Kolonel Infanteri berinisial P, kemudian Kopral 2 inisial DA, dan Kopral 2A. Ayah dari Handi Saputra di Garut meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar kasus sadis tersebut segera selesai dan pelaku dihukum dengan seadil-adilnya dan transparan. Kepala Penerangan Kodam 13 Merdeka membenarkan kejadian tersebut. Kapenda mengatakan bahwa Kolonel P akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Kodam 3 Siliwangi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, para pelaku yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat harus diproses hukum. Selain itu, Panglima juga memerintahkan ketiga pelaku
dipecat dari TNI. Seperti yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI Majen Perantara Santosa dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik TNI dan TNI AD serta Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI AD. Harmonis. Jenderal Andika Perkasa melaksanakan kunjungan kerja yang senantiasa untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap menjaga keharmonisan, saling menghargai, sehingga menciptakan suatu kondisi yang kondusif dalam bekerja sama. Beliau selaku Panglima TNI melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan membuat kebijakan yang didasari dengan diskusi agar tercipta kebijakan yang bermanfaat untuk negara Indonesia di bidang keamanan dan pertahanan. Dilihat dari sisi loyal, beliau Jenderal TNI Andika Perkasa sudah tidak diragukan lagi sebagai seorang TNI yang telah berkarir sejak tahun 1987 atau telah berkarir kurang lebih 35 tahun. Selain itu, beliau tidak hanya menjaga nama baik TNI, namun berhasil harumkan nama baik dirinya sendiri serta mendapat penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh, salah satunya adalah penghargaan dari Brunei Darussalam. Sesuai dengan peran ASN berakhlak, salah satu poinnya yaitu loyal. Poin di dalam loyal adalah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang ditunjukkan kerjasama di bidang militer bersama dengan Amerika Serikat terkait rencana latihan gabungan oleh Jenderal Andika Perkasa. We're following up on the discussions that you had with Admiral Aquino, which I talked to his staff yesterday, and he sends his regards. I shared the same brief that I'm giving you, so he was aware. And so we're here just to make sure we got it right because it starts in July for us. Okay. Kunjungan perwakilan ISG untuk memberikan informasi terkait persiapan latihan gabungan yang didesain untuk tahap perencanaan berbagai operasi militer. Adaptif. Bapak Jenderal Andika Perkasa adalah seseorang yang menekankan pentingnya inovasi teknologi, seperti yang beliau sampaikan dalam kegiatan Chief of Army Symposium tahun 2021. Tutur beliau, "Saya rasa tidak ada pilihan lain, ini era teknologi. Kami akan terus meningkatkan kemampuan kami untuk dapat beradaptasi dengan teknologi baru sebanyak yang kami bisa." Salah satu aksi nyata terwujud dalam dukungannya pada Genos atau alat pendeteksi virus COVID-19 yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada dan mendapat dukungan dari TNI AD. Selain beradaptasi terhadap inovasi baru, beliau juga melakukan langkah adaptif lainnya seperti memberikan kebijakannya kepada Aprilio Manganang yang menderita hipospadia. Beliau juga melakukan perubahan pada pola proses rekrutmen Kopassus pada tahun 2021, yaitu dengan menerapkan pola perekrutan secara daring. Di bawah kepemimpinan beliau, TNI AD sering terlibat aktif dalam proyek-proyek inovasi teknologi tepat guna. Harmonis. Jenderal Andika Perkasa melaksanakan kunjungan kerja yang senantiasa untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap menjaga keharmonisan, saling menghargai, sehingga menciptakan suatu kondisi yang kondusif dalam bekerja sama. Beliau selaku Panglima TNI melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan membuat kebijakan yang didasari dengan diskusi agar tercipta kebijakan yang bermanfaat untuk negara Indonesia di bidang keamanan dan pertahanan.